wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 4 orang. Saya Zaprilia, saya Larasti Cahyuni, Saya Ikhwan Sobari. Saya Riki Hanafi. Kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Letak geografis Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di tepian Sungai Musi. Sistem pemerintahan ialah monarki atau kerajaan, yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja. Beberapa raja yang telah memimpin Kerajaan Sriwijaya yaitu Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada tahun 683 Masehi, Indrawarman pada tahun 702 Masehi, Dharmasetu pada tahun 790 Masehi, Balaputradewa pada tahun 856 Masehi. Dapunta Hyang Sri Jayansa 683 Masehi. Kelebihan: religius dan mendukung agama Buddha. Pendiri kekuasaan maritim yang kuat. Kekurangan: ketergantungan pada ekspansi militer dan ketimpangan pengaruh politik antar daerah. Dharmasetu 790 Masehi. Kelebihan: ekspansi wilayah yang luas dan strategis dan memperkuat hubungan internasional. Kekurangan: fokus ekspansi bisa melemahkan perhatian pada wilayah inti. Minimanya informasi tentang pembangunan internal. Indrawarman 702 Masehi. Kelebihan: memperkuat kedudukan Sriwijaya sebagai pusat maritim dan meneruskan stabilitas politik pasca Dapunta Hyang. Kekurangannya dokumentasi sejarah yang jelas dan kurang dikenal dibandingkan raja-raja besar Sriwijaya lainnya. Balaputradewa 856 Masehi. Kelebihan: stabilitas politik dan kemakmuran, membangun hubungan diplomatik internasional. Kekurangannya ketergantungan pada identitas keagamaan dan terbatasnya ekspansi wilayah. Bukti peninggalan kerajaan. Prasasti kedudukan, bukti prestasi Kota Kapur, prestasi Talang Tuwo, prestasi Palas Pasema, prestasi Ligor, prestasi Liden, prestasi Telaga Batu, dan prestasi Karang Berahi. Agama kepercayaan yang dianut itu agama Buddha, dan agama Buddha untuk rakyat. Kebudayaan asli. Agama Buddha Mahayana, bahasa Melayu kuno sebagai bahasa resmi, perekonomian dan perdagangan. Kebudayaan baru. Seni dan arsitektur gaya campuran, perubahan dalam sistem sosial dan bahasa, perkembangan agama Buddha sebagai identitas budaya. Berikut bukti-bukti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit, ditemukan di Palembang, berisi tentang perjalanan Raja Dapunta Hyang dan tentaranya yang memperluas kekuasaan Sriwijaya. Yang kedua, prasasti Kota Kapur, ditemukan di Bangka Belitung, berisi permintaan kepada dewa untuk menjaga kesatuan dan persatuan Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, prasasti Talang Tuwo, ditemukan di Palembang, berisi tentang pembangunan taman oleh Sri Jayanasa untuk rakyat. Yang keempat, Candi Muara Jambi. Kompleks candi besar di Jambi diperkirakan sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Yang kelima, prasasti Ligor, ditemukan di Thailand Selatan, menceritakan kisah Raja Sriwijaya yang membangun tempat ibadah. Yang keenam, prasasti Palas Pasemah, ditemukan di Lampung Selatan, ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Berita-berita Tiongkok. Beberapa catatan dari Tiongkok menyebutkan tentang Sriwijaya, seperti catatan tentang perdagangan dan kekuasaan Sriwijaya. Sumber-sumber Arab dan Persia. Catatan dari pedagang Arab dan Persia juga mencatat tentang Sriwijaya, termasuk komoditas perdagangan dan kekayaan Raja Sriwijaya. Sungai Musi. Sungai Musi berfungsi sebagai jalur utama perdagangan internasional, menghubungkan Sriwijaya dengan berbagai negara. Arca Buddha dari Bukit Siguntang.
Arca Buddha ditemukan di Palembang menjadi simbol pengaruh Buddha di Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Sistem perekonomian dan pelayaran kerajaan Sriwijaya dapat dilihat dari beberapa aspek. Sistem perekonomian: 1. Perdagangan maritim, 2. Ekspor dan impor, 3. Pungutan cukai. Sistem pelayaran: 1. Kontrol jalur, 2. Armada laut, 3. Peta pelayaran. Pendidikan di Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh agama Buddha dan sistem pendidikan India. Berikut beberapa aspek pendidikan di Kerajaan Sriwijaya. 1. Pendidikan agama Buddha. Pendidikan agama Buddha menjadi fokus utama di Kerajaan Sriwijaya dengan penekanan pada ajaran Buddha Mahayana. 2. Pendidikan formal. Pendidikan formal di Kerajaan Sriwijaya mungkin tidak seformal seperti di negara-negara modern, tetapi ada sistem pendidikan yang terstruktur untuk mengajarkan ajaran Buddha dan pengetahuan lainnya. 3. Guru dan biksu. Guru dan biksu Buddha memainkan peran penting dalam sistem pendidikan Kerajaan Sriwijaya sebagai pembimbing dan pengajar. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya di Kerajaan Sriwijaya, dapat dilihat dari beberapa aspek. Pengaruh agama: 1. Buddhisme Mahayana. Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh agama Buddha Mahayana yang berasal dari India. 2. Hinduisme. Meskipun Sriwijaya lebih condong ke Buddhisme, pengaruh Hinduisme juga dapat dilihat dalam beberapa aspek kebudayaan dan keagamaan. Pengaruh seni dan arsitektur. 1. Seni patung Buddha. Sriwijaya memiliki seni patung Buddha yang khas dan indah yang menunjukkan pengaruh India. 2. Arsitektur candi. Arsitektur Candi Sriwijaya menunjukkan pengaruh India dan lokal dengan perpaduan gaya yang unik. Pengaruh bahasa dan tulisan. 1. Bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta digunakan dalam prasasti dan teks-teks keagamaan di Sriwijaya, menunjukkan pengaruh India. 2. Tulisan Pallawa. Tulisan Pallawa digunakan dalam prasasti Sriwijaya yang berasal dari India. Pengaruh kebudayaan. 1. Sistem kasta. Meskipun tidak sepenuhnya diadopsi, sistem kasta India memiliki pengaruh pada struktur sosial Sriwijaya. 2. Upacara keagamaan. Upacara keagamaan di Sriwijaya dipengaruhi oleh tradisi India dengan penekanan pada ritual dan simbiolisme. Dengan demikian, pengaruh Hindu Buddha di Kerajaan Sriwijaya menunjukkan perpaduan yang unik antara kebudayaan India dan lokal yang membentuk identitas kebudayaan Sriwijaya yang khas.